Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 9 kita lanjutkan untuk pembahasan soal ujian sekolah mapel pendidikan agama Islam. Yang kali ini adalah untuk yang bagian ketiga. Dulu bagian kedua sudah sampai pada nomor 25. Sekarang kita menginjak pada nomor yang ke-26. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 26 coba kita simak. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau disingkat BMKG telah merilis informasi melalui berbagai media massa. Dalam informasi tersebut dinyatakan bahwa esok hari akan terjadi gerhana matahari. Nah, ini bab tentang bisa duga ini adalah materinya adalah sholat sunnah. Fenomena alam ini merupakan peristiwa yang unik dan menarik. Gerhana ini ya berarti ya. Gerhana. Ini sholat gerhana pukul 11.30 sampai 14.00. Berarti ini adalah gerhana matahari. Sholat gerhana matahari itu disebut sholat apa? Nah itu, ini sholat yang dilaksanakan itu apa? Kalian bisa ngecek di berbagai literatur tentang sholat. Kadang yang keluar itu tidak sholat ini, tidak sholat gerhana, tetapi sholat, saya pernah menjumpai itu soal yang semacam ini adalah sholat yang apa itu musim kemarau, tidak hujan-hujan, sholat minta hujan, itu juga ada. Itu sholat apa namanya? Sholat dilakukan di lapangan dengan berjamaah, ada khutbahnya, ada apa itu ngajak semua orang yang ada di sekitar itu semua, baik yang sholat maupun yang tidak sholat diajak. Binatang ternaknya pun diajak ke lapangan panas itu. Di apa namanya? Ditaruh di pinggir lapangan. Binatang-binatang ternak itu ada sapi, ada kambing. Nah itu kemudian sholat minta hujan berjamaah, itu ada khutbahnya juga. Itu namanya sholat istisqa. Ada lagi sholat sunnah yang berjamaah yang lain. Dilaksanakan tanggal 30 dilaksanakan tanggal 1 Syawal pagi hari ketika matahari sudah terbit beberapa jaraknya. Itu namanya sholat sunnah apa? Sholat sunnah Idul Fitri ya. Ini termasuk bab ini. Yang kalian harus pelajari adalah tentang materi sholat sunnah, baik itu sholat sunnah berjamaah yang dilaksanakan secara berjamaah maupun yang dilaksanakan secara munfarid. Ini bab ini harus kalian kuasai. Nah ini kalian jawab ini ya. Sholat gerhana matahari itu sholat kusuf atau sholat khusuf, ini kemungkinannya A dan B. Baik, kalian pelajari materi ini kemudian kalian jawab ini untuk persiapan nanti ya. Hari apa nanti? Hari Senin minggu depan kalau tidak salah kalian sudah harus menempuh ujian sekolah aspek pengetahuan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, saya tidak tunjukkan jawabannya, kalian cari, kalian pelajari dulu materi ini kemudian kalian jawab. Antara A dan B saya tunjukkan ini. Perhatikan narasi berikut nomor 27. Nah, ini tentang
kalian bisa membaca ini alternatif atau pilihan jawabannya, optionnya sujud syukur, sujud tilawah, bertasbih, bertahlil. Ini kira-kira tentang sujud atau apa ini? Coba kita baca soalnya. Mariati adalah siswi SMP kelas 8. Ia mengikuti salah satu lomba pada pentas PAI SMP tingkat nasional. Ketika para pemenang lomba diumumkan, namanya disebutkan sebagai pemenang lomba dengan predikat juara kedua. Sebagai bentuk ekspresi kegembiraannya, Mariati melakukan apa? Ada sujud syukur, sujud tilawah, bertasbih, bertahlil. Nah, ini kalian bisa pilih. Ini kira-kira tentang bab sujud. Ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, itu. Ini tentang sujud. Dari sujud kalian pelajari. Kira-kira ini apa ini? Karena menerima suatu kenikmatan, kalian sudah bisa menjawab ini. Kalian sudah bisa menjawabnya. Kalau bertasbih itu apa? Mengucapkan subhanallah. Bertahlil itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sujud tilawah itu sujud ketika menjumpai ayat, membaca Al-Quran, kemudian menjumpai ayat sajdah yang di situ ada kalimat sujudnya itu ya. Itu sujud tilawah. Sujud syukur ini kalian tentu sudah bisa menjawabnya ini. 28. Puasa yang harus dilakukan oleh marwah adalah, nah ini apa ini? Tentang puasa. Marwah seorang siswi berprestasi di salah satu SMP di Jakarta. Ia termasuk siswi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pernah berjanji dalam hatinya, jika suatu saat menjadi juara 1 pada lomba pentas PAI tingkat nasional, akan melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, puasa yang dilakukan oleh marwah adalah puasa apa itu? Ini apa ini yang terjadi dengan marwah? Ia pernah berjanji dalam hatinya, maka akan dia, nah itu namanya dia melaksanakan apa ini? Kalau dia melaksanakan puasanya itu namanya puasa apa? Puasa apa ya? Puasa Arafah jelas enggak itu. Puasa Arafah itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Ini bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Puasa kifarat itu puasa karena menebus denda ini kifarat. Puasa tarwiyah ini ya, ini antara tarwiyah dan nazar. Ini kalian apa ini ya? Ini adalah ucapan nazar. Ia bernazar, ini kan berarti ia pernah berjanji dalam hatinya. Ini berarti bernazar, berarti jawabannya adalah B. Oke, ini yang ini saya tunjukkan jawabannya. Tidak apa-apa ya. Ini temanya tentang puasa. Ya puasa, tapi subtemanya puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, kalau yang puasa nazar ini, nazar itu ya wajib dilakukan jika apa yang dinazarkan itu dicapai. Ini karena dia telah mencapai apa yang dia nazarkan, maka disebut dengan puasa nazar. Ini hukumnya wajib. Wajib disebabkan sesuatu, disebabkan karena nazar. Gitu ya. Nah, karena itu kalau kalian mungkin bernazar puasa, tapi sebelumnya itu kalian misalnya pernah berucap, oh nanti kalau saya lulus dengan predikat peringkat 1 di SMP Negeri 1 Keling, maka saya akan puasa 1 hari. Nah itu namanya puasa nazar ya. Kalau terpenuhi apa yang diinginkan, maka dia wajib melaksanakan puasa.
puasa itu. Baik. Nomor berikutnya 29. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa ini ya? Gambar apa ini? Bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman yang ditunjukkan gambar di atas diantaranya adalah titik-titik kecuali. Nah, soal semacam ini yang agak membingungkan. Bahayanya apa kecuali? Ini agak membingungkan ya menjawabnya. Mestinya kalimatnya tidak seperti ini. Bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi ini adalah ini. Misalnya merusak saraf otak. Iya, betul. Menimbulkan pertengkaran. Iya, betul. Lalai dari mengingat Allah. Iya, ini termasuk bahayanya. Kemudian kalau B, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini jelas jawabannya ya yang B ini. Nah, soalnya sedikit membingungkan. Soalnya mestinya begini. Bahaya yang ditimbulkan ya ini agak susah ini membuat soalnya memang. Kecualinya ini soal kecuali. Bolehlah, tidak apa-apa. Kita sudah tahu jawabannya. Perhatikan nomor 30. Perhatikan Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, ini tentang apa ini? Tentang zakat, tentang puasa sudah, tentang sholat sunnah sudah, ini tentang mengonsumsi makanan dan minuman halal juga sudah. Ini tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa benis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya. Kandungan ayat tersebut yang benar adalah apa ini? Coba kita lihat satu persatu. Pembagian zakat diberikan kepada 8 golongan. Zakat dibagikan untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Pembagian zakat merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Sarana membantu dalam memenuhi hajat hidup yatim piatu. Ini yang tepat, ini ayat ini adalah tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Coba kita hitung 8 memang ini. Fakir, miskin, 2, 3 pengurus zakat atau amil, 3, 4 mu'alaf, orang yang baru masuk Islam yang masih perlu dibujuk hatinya supaya mereka tetap di dalam pilihannya memilih agama Islam. Untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Nah, ini berarti A ya. Ini saya tunjukkan tidak apa-apa, ini A. Yaitu tentang para penerima zakat atau mustahik. Ayat ini khusus tentang mustahik. Berikutnya nomor 31. Ini supaya agak cepat ini ya. Ini sudah sekitar 15 menit kita. Nanti sampai 40 nomor saja. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini kita langsung ke apa perintahnya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang termasuk amalan rukun haji adalah ini rukun haji, ini tentang haji berarti ya, tentang haji. Yang termasuk rukun haji, masih ingat rukun haji? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Ihram, adakah ihram di sini? Ada ihram. Kemudian singkatannya itu kan I W T S T T, yang terakhir ada 6 itu ya. I-nya itu ihram, mengenakan pakaian ihram. W-nya wukuf. T-nya tawaf, tawaf yang tawaf wajib, tawaf ifadah. IWTS IWTSTT. Yang termasuk kita periksa. 1, memakai ihram betul. 2, membaca talbiyah tidak, itu tidak, ini tidak rukun haji ini. Yang masuk rukun haji itu 1 ihram, 2 tidak, 3 wukuf di Arafah ini ya, IWTSTT. Nah, yang ketiga T, tawaf. Adakah tawaf? Ada, ini tawaf ibadah nomor 6. Nomor 1 ya, nomor 2 tidak, nomor 3 ya, nomor 4 sa'i. Sa'i juga ada, itu melaksanakan sa'i. Itu berlari dari kecil antara Safa dan Marwah. Ini masuk 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4. Ihram ini berniat ihram itu ya. Kan coba ini bisa masuk bisa tidak ini, karena kalimatnya memakai kain ihram. Itu bukan ihramnya tapi ini ya. Coba kita lihat lagi. 2, 3, 4, 6. Ini mungkin yang paling tepat itu 3, 4, 6. Termasuk amalan rukun haji karena 1, 2, 4 ini 2-nya jelas salah. Ini tidak termasuk. Meskipun 1 itu termasuk ya, berikhram, tapi mestinya itu kalau mengenakan kain ikhram itu bukan berarti berikhram. Ikhram itu kan dalam arti keseluruhan. Ini tidak hanya mengenakan kain ikhram, tapi melaksanakan apa-apa yang niat, mulai dari niat dulu dan sebagainya, itu terrangkum dalam ikhram ini. Berarti yang paling tepat adalah melaksanakan wukuf, melaksanakan sa'i, melontar jumroh itu tidak termasuk rukun, tapi ini wajib haji kayaknya ini kalau tidak salah. Jadi ada rukun haji, ada sunnah haji, ada wajib haji. Itu yang perlu kalian pelajari dalam hal ini tentang haji ya. Nanti literatur kalian dibuka, buku-bukunya dibuka lagi tentang haji. Berarti jawabannya ya, yang paling tepat adalah 3, 4, 6. IWTSTT. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tertib, tahallul, kemudian tertib. Nah, ini berarti 3, 4, 6 yang termasuk. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang tepat ditunjukkan pada nomor. Ini urutannya. Menyiapkan lubang penampung darah. Ya, ini 1, semua 1, betul. 2, 2, 2, 3. Kok ada yang 3? Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah. Ya, betul, lambung kiri di bawah. Dihadapkan kiblat. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 1, 2, 3.
3, 4, 5 berniat menyembelih, 6 membaca basmalah, 6 arahkan pisau pada bagian kepala hewan. Ini yang salah ini kayaknya ini yang salah. Arahkan pisau pada bagian kepala itu jelas tidak, bagian leher ya. Sembelihlah sampai putus tenggorokan. Nah, sudah ketemu jawabannya kok. Yang 7, meninggalkan yang 7 saja. Masa ke bagian kepala, itu kan satu yang salah. Menyembelih itu tidak di kepala, tapi di hati-hati dengan soal-soal semacam ini. Ini adalah soal yang agak menjebak, itu istilahnya. Jebakannya ini ada di nomor 7. Kalau ada nomor 7, nah ini ada nomor 7, berarti semuanya ini yang ada nomor 7 salah, kecuali ini ya. Nah, sudah tahu jawabannya. Nomor 33, ini tentang penyembelihan berarti ini. Penyembelihan itu bisa tentang penyembelihan saja atau tentang akikah dan kurban. Penyembelihan akikah dan penyembelihan kurban ini yang perlu kalian pelajari bersamaan dengan ini, kalian pahami ya. Penyembelihan mungkin yang keluar perbedaan soal bentuk soal yang lain, mungkin perbedaan antara akikah dan kurban, baik cara tanggal atau waktunya, ketentuan-ketentuannya ya, tentang waktu, tentang berapa jumlah yang harus disembelih ketika akikah misalnya, dan kurban itu bagaimana waktunya, jumlahnya, cara pembagian dagingnya dan sebagainya. Itu kalau misalnya soal yang keluar adalah perbedaan antara kurban, pelaksanaan penyembelihan kurban dan akikah. Ini misalnya yang sejenis dengan soal ini ya. Kita kira-kira satu kelompok dengan ini. Baik, nomor 33. Pak Mustari membeli beberapa hewan kurban, di antaranya 2 ekor sapi umur 3 tahun. Nah, ini perlu dilihat ini. Jumlah hewan yang layak untuk dijadikan kurban adalah, ini pertanyaannya kok begini. Membeli beberapa hewan kurban, di antaranya 2 ekor sapi umur 3 tahun, 3 ekor sapi umur 1 tahun, 4 ekor kerbau umur 2 tahun, 3 ekor kambing umur 2 tahun, 2 ekor kambing umur setengah tahun. Nah ini yang layak itu ya yang umur 2 tahun, yang umur 3 tahun, umur 2 tahun lagi. Berarti adakah yang umur 1 tahun di sini? Yang umur 1 tahun ini untuk sapi itu berarti tidak. Ini yang keempat, coba ini 2 tahun, kambing 2 tahun, 2 ekor kambing setengah tahun. Ini enggak. Nomor D ini berarti enggak. Ini yang sapi 1 tahun, sapi 1 tahun ini juga enggak. Oh, berarti ini yang belum memenuhi. Ini ada lagi 2 ekor kambing umur setengah tahun, 2 ekor sapi umur 3 tahun, 4 ekor sapi umur 2 tahun. Pokoknya yang ada kurang dari setahun atau 1 tahun saja ini untuk sapi. Untuk kambing bisa mestinya. Nah ini berarti yang layak adalah yang kalian bisa tentukan. Ini 2 tahun, sapinya 2 tahun. Jadi harus cukup umurnya juga. Ini ketentuan untuk menyembelih hewan kurban. Ini sudah ada 2 soal. Ini penyembelihan dan ini kurban. Ini jadikan 2 soal ini. Soal berbeda berarti ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Ini apa ini? Ini sudah tentang sejarah kayaknya ini. Nama-nama yang ada di dalam sejarah. Perhatikan nama-nama sahabat Rasulullah. Nah, ini sejarah. Dari beberapa nama sahabat Rasulullah tersebut yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, ini jelas itu Abu Bakar. Abu Bakar itu ya ini perlu melihat ini. Kalian lihat saja ini di buku ya, sejarah as-sabiqunal awwalun. Kalian bisa melihatnya
as-sabiqunal awalun, yang termasuk nama-nama itu apa saja. Kalian bisa melihat di literatur yang ada gitu ya. As-sabiqunal awalun. Coba saya browsingkan nih. Siapa saja as-sabiqunal awalun? Ini 5 sahabat Nabi yang pertama. Termasuk 5 sahabat Nabi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq masuk. Umar bin Khattab tidak ada situ ya. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan tidak ada. Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam tidak ada. Oh, ini yang 5. Coba kita cari lagi. Siapa saja ini? Siapa saja yang termasuk as-sabiqun? Ummul Mukminin Khadijah. Adakah Khadijah? Tidak ada di situ. Zaid bin Harisah, yaitu nomor 3 ada itu, Zaid bin Harisah. Ali bin Abu Thalib. Berarti nomor 1 Khalid bin Walid itu belakangan itu, C itu. Nomor 4, yang ada nomor 4 itu belakangan. Ummu Aiman nomor 6. Abu Hurairah ini juga yang ada nomor 6, ini tidak, nomor 6 ini tidak termasuk. Nomor berapa ya? 4 ini tidak termasuk. Juga nomor 2 itu tidak termasuk. Yang ada 2, yang ada 6 itu berarti tidak termasuk. Berarti 1 Abu Bakar, 3 Zaid bin Harisah, dan 5 berarti Ummu Aiman. 1, 3, 5. Ini coba kita baca lagi yang termasuk itu ya. Zaid bin Harisah, Ummul Mukminin Khadijah istri Rasulullah itu ya. Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair, tidak ada Zubair, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah. Masih ada lagi, ini yang termasuk as-sabiqunal awalun ya, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Begitu Rasulullah mengumumkan, menyatakan diri, mengajak mereka untuk masuk Islam, itu yang orang-orang yang awal sekali masuk Islam, pendahulu, mereka yang menerima Islam pada masa-masa awal sekali ya. Ada Abdullah bin Mas'un, ada Qudamah, ada Utsman bin Mas'un, Al-Arqam, Abu Salamah, dan seterusnya. Nah, itu kalian bisa itu pelajari. Tidak harus dari buku, dari browsing internet juga bisa ya. Nih, masuk pada nomor 35. Perhatikan narasi berikut. Coba kita baca ini. Berdasarkan narasi tersebut, nilai yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah, ini perlu kita baca, berarti ini perlu kita baca ini. Kalau tidak dibaca tidak bisa. Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah melakukan beberapa program untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di antara program tersebut adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan Ansor. Kemudian mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Dalam pembangunannya, seluruh umat Islam boleh mengambil bagian untuk mewujudkan sebuah masjid yang digunakan sebagai sentral dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam. Coba kita
Berdasarkan narasi tersebut, nilai yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah nilai, coba ini ada perjuangan, ada persatuan, ada kebersamaan, ada persaudaraan. Ini hampir sama ini ya. Persatuan, kebersamaan, persaudaraan. Nah, ini kalimat yang bisa kita cari di sini. Mempersaudarakan itu berarti persaudaraan, bisa ada kemungkinannya D. Coba kita cermati lagi. Persatuan, persaudaraan, ini menyatukan. Mempersaudarakan, persatuan juga bisa ya, persatuan ini. Perjuangan, persatuan, kebersamaan, persaudaraan, bisa jadi ini. Ya kalian boleh pilih lah. Ini saya tidak bisa menentukan jawabannya ini. Kalau menurut saya persaudaraan, tapi kalian boleh memilih yang lain. Nomor 36. Perhatikan narasi berikut. Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Apa ini? Berdasarkan narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sayyidina Ali berjasa dalam proses pergantian khalifah, mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju, ada yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, beliau tampil dengan tegas hingga menyelesaikan permasalahan yang timbul. Luasnya kekuasaan, sehingga beliau menetapkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan. Namun, pemerintahnya tidak pernah lepas dari makar dan guncangan. Untuk mengatasi hal itu, membangun pusat pemerintahan di Kufah. Nah, ini kira-kira ya ini tentang bahasa ini ya, penyempurnaan bahasa Arab. Ali itu salah satu, Ali bin Abi Thalib itu salah satu sahabat yang cerdas. Ini bukan ilmu pengetahuan ini. Kalau ilmu pengetahuan nanti pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan Abbasiyah, berarti ya B. Ini terkait dengan bahasa. Baik, 37. Perhatikan biografi berikut. Ini Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pada masa pemerintahnya keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada 10 tahun itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa. Beliau membangun infrastruktur, universitas yang megah, membangun rumah jompo, panti asuhan, serta Masjid Al-Umawi di Damaskus. Berdasarkan biografi tersebut, nilai perjuangan yang bisa diteladani adalah apa ya ini? Khalifah Al-Walid mensejahterakan rakyat. Ini ya kalau menurut saya ini. Kalau menurut kalian boleh menjawab yang lain. Ya, tergantung kuncinya apa ya. Karena kita bukan yang membuat soal. Kalau tentang ilmu pengetahuan, ini kayaknya tidak. Ya ada sih pada Bani Umayyah itu wilayah tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi untuk narasi ini, ya, narasi ini kayaknya lebih tepat untuk mensejahterakan rakyat ini. Perhatikan kisah berikut. Ahli di bidang kedokteran, salah satu karya termasuk Al-Qanun. Nah, Al-Qanun itu karangan siapa? Penulis kitab Al-Qanun. Penulis Al-Qanun. Coba kita cek.
Al-Qunun Fitib adalah siapa? Dia adalah dokter, dia juga ahli filsafat, ya, pengobatan modern, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini bukan Al-Khawarizmi, bukan Al-Farabi, bukan Al-Kindi. Kalau Al-Khawarizmi itu matematika, ini Al-Farabi itu juga filsafat, Al-Kindi itu juga kayaknya filsafat atau kimia. Ini kalau Al-Kindi itu kalian pelajari ini masa Bani Abbasiyah, ini perkembangan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Kalau yang atas ini Umayyah, ini Abbasiyah. 39. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat untuk nama sunan dan nama aslinya. Wah, ini ya, kita lihat. Sunan Ampel, Raden Rahmat 1 dan C. 1 Sunan Gresik, Sunan Ampel. 1 D ada, tidak ada. 1 C Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. 2 C ora, ndak. 2 D Sunan Ampel Raden Rahmat. Kemungkinan 2 D, 3 D Sunan Bonang Raden Rahmat. Sunan Gresik. Nama asli Sunan Ampel, coba kita cek. Nah, kita cek ya. Carikan nama asli Sunan Gresik yang keluar. Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Berarti ya 1 C yang betul. 1 C. 1 C. 2 C apa nama asli Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel siapa? Kalau Sunan Ampel nama aslinya Ahmad Rahmatillah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Raden Rahmat. Sunan Ampel itu Raden Rahmat. Berarti 2D. Oh, ada 2 jawaban yang betul itu. 1 C itu betul. 2D Sunan Ampel itu Raden Rahmat itu juga betul. Nah, ini soalnya yang salah ini. Ya 1 C 2 D mestinya begitu. Mestinya. Ya, kalian boleh menjawab 1 C atau 2 D. Nah, ini mungkin kurang teliti yang membuat soal. Maaf yang membuat soal ya. Bukan saya ini yang membuat soal. Ini soal tahun lalu 2019-2020. Nah, ujiannya tahun 2020. Baik, nomor 40. Ini nomor terakhir kayaknya. Nomor terakhir. Karena tidak ada IC. Berdasarkan narasi tersebut, interpretasi penyebab Islam mudah diterima masyarakat Nusantara karena ini apa ini? Belum Islam datang ke Nusantara, kesenian dan kebudayaan mengakar. Apa ini? Melalui kesenian berarti cabang-cabang seni, dari seni bangunan, seni ukir, seni tari dan sebagainya. Itu berarti tentang budaya atau kesenian. Beragama Islam mengembangkan seni yang ada untuk dakwah. Ini jelas ini. Baiklah, sudah temu semua jawabannya. Soal isinya tidak ada untuk tahun ini. Kalian persiapan belajar. Saya doakan semuanya lulus, semuanya memperoleh nilai yang bagus. Nah, kemudian nanti bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan semangat belajarnya tetap menyala-nyala. Nah, pada akhirnya nanti sukses dalam hidup kalian, nanti sukses di dunia maupun di akhirat. Demikian doa Pak Ayat selalu menyertai kalian. Selamat belajar, selamat menempuh ujian sekolah, baik ujian aspek keterampilan
Nah, yang sudah selesai jadwalnya kemarin. Nah, karena itu yang belum menyelesaikan ujian keterampilan, aspek keterampilan agar segera menyelesaikannya. Dan ini persiapan untuk menuju ujian sekolah aspek pengetahuan. Kalian tetap belajar, persiapan dengan baik segala sesuatunya. Nah, hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak penting jangan kalian lakukan. Hal penting saja sambil berdoa, belajar. Semoga semuanya menjadi lancar, baik dan sukses selalu untuk kalian. Sukses selalu. Demikian untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.